Bapak terima kasih, kami percaya, kami mau dengar perenungan firman, karena yang kami percayai hanya firman yang hari-hari ini bisa mengubah kehidupan kami. Kami tidak tahu harus berbuat apa, tapi kami tahu pada saat kami merenungkan firman, kami tahu mujizat, kekuatan itu selalu ada buat setiap kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, semangat ya. Saudara, itu mungkin waktu saya live, ada ayat yang berkata di Mazmur 119 ya, ayat 71 dan 72. Nah, itu dipegang saudara ya. Kenapa sih kita perlu merenungkan firman? Oh, Mazmur 119 ayat 72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku lebih daripada ribuan keping perak ya. Jadi kita hari ini kalau dengar firman itu ternyata dibalik kita mendengarkan firman, maka itu lebih dari ribuan keping emas dan perak nilainya. Bahkan ayat 92 berkata, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Jadi sekali lagi kalau kita suka merenungkan firman, suka ikut live saya, ST saya, itu akan meluputkan kita dari sengsara. Ya, yang pertama tadi kita akan menikmati lebih dari Taurat Tuhan itu lebih dari ribuan keping emas dan perak. Makanya walaupun ngantuk gini, ikut aja sudah ya. Maaf ya, saya tadi juga maunya siapin pagian gitu ya, tapi banyak yang mau dipersiapkan, belum bikin renungan, belum ada orang konseling ya. Ada banyak orang yang konseling hari-hari ini, semua pasti bilang gini, Bu, gimana ya Bu, gimana? Sudah, percayalah, kita memang tidak ada yang tahu. Semua ini lagi ngalami masa-masa paceklik ya. Keringnya kering kerontang, bukan hanya kering tapi sudah kering tambah kerontang. Ya, sudah namanya masa-masa sulit, makin sukar, kesusahan besar. Tapi kita percaya senyatanya waktu kita kuat aja dengan firman, kita ini pasti luput dari sengsara kok. Kita ndak usah takut, kita bertahan aja, jangan banyak dipikiri. Masalah itu ndak boleh dipikiri, tapi Tuhan mau kita semua menjalani. Kalau kita menjalani bersama Tuhan, kita pasti melihat kemenangan bersama Tuhan. Nah, hari ini saya itu akan berkhotbah tentang bagaimana keluar dari kenyamanan. Kita ini harus siap loh keluar dari kenyamanan. Tidak ada orang yang hari-hari ini tidak diuji. Semua pada diuji. Semua pada diproses ya. Makanya kalau orang lihat hidup orang itu sudah enak hari ini, karena tahun-tahun lalu sudah bonyok duluan saudara ya. Baru bisa menikmati hasil. Nah, kita lihat dulu ayatnya. Kenapa kita harus keluar dari kenyamanan? Karena jelas Kisah Rasul 14 ayat 22 itu berkata, untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus ngalami banyak sengsara. Hari ini tuh banyak dapur kesengsaraan ya. Saudara percaya hari ini itu keluar dari kenyamanan karena kita itu mau masuk dalam kerajaan Allah. Kan ini kerajaan di dunia. Dunia ini kan cuman sementara dan kita akan berpindah. Makanya kematian itu bukan akhir tapi kepindahan. Berpindah dari kerajaan dunia menuju kerajaan Allah. Nah, firman-Nya berkata, untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami
banyak sengsara, sudah harus banyak lagi. Aduh, boleh didiskon enggak ya? Ya saya juga mau tuh saudara didiskon. Tuhan, kalau boleh diskon jangan banyak-banyak lah Tuhan, dikit aja sengsaranya. Kalau bisa ayat ini dirubah saudara, untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus ngalami banyak kesenangan. Enggak, tapi ayatnya enggak ada yang bicara seperti itu. Kita mungkin maunya minta Tuhan diskon sengsaranya, ganti yang enak, nyamannya yang enak. Makanya kita ini harus keluar dari kenyamanan. Kenapa? Karena kita lagi dipersiapkan Tuhan masuk dalam kerajaan Allah. Kita kan bakal meninggalkan kerajaan kita di dunia. Ya, kerajaan Roma ditinggal, kerajaan rumah tangga ditinggal, kerajaan apalagi bisnis ditinggal. Lah, kalau mati kita mau bawa ndak kerajaan-kerajaan? Kan ndak ada. Kerajaan apalagi tabungan yang kita kumpulkan dari muda sampai tua, ya ndak ada satupun yang dibawa. Kerajaan nama baik, ya kerajaan apalagi banyak semuanya kita tinggalkan. Yang kedua, kita yang pertama harus siap ya, keluar dari kenyamanan, siap masuk dapur kesengsaraan. Tapi ini persiapan untuk masuk kerajaan Allah. Jadi enak ndak enak, suka ndak suka, kita semua pasti melewati dapur kesengsaraan. Yang kedua, kita harus melewati yang namanya dapur kemalangan. Karena Mazmur 34 ayat 20 itu sering dibicarakan. Orang benar itu akan mengalami banyak kemalangan, tapi Tuhan berjanji untuk melepaskannya dari semua kemalangan. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan berjanji melepaskan dari semuanya. Jadi sekali lagi, saudara, yang kedua dapur kemalangan, supaya kita menjadi orang benar. Orang benar itu nggak mungkin ndak masuk dapur kemalangan. Ndak ada orang benar yang masuk dapur kenyamanan. Dikeluarkan nyaman, masuk malang. Makanya orang benar itu harus siap mental sekarang. Siap kata Tuhan, dapur kesengsaraan. Karena aku mau lo, kamu masuk kerajaan Allah, bukan kerajaan maut. Siap masuk dapur kemalangan yang banyak. Karena aku lagi mau bawa engkau masuk sebagai orang yang benar dibentuk. Lah kalau mau jadi orang benar tanpa melewati dapur kemalangan nggak mungkin. Firman aja sudah berkata, kemalangan orang benar itu banyak. Artinya dapur kemalangan itu baik supaya kita jadi orang benar. Kalau kita masuk di dalam nyaman terus, ndak mau dapur kemalangan, nanti ndak jadi orang benar, tapi jadi orang fasik, jadi orang berdosa, jadi orang yang murtad nanti ya. Makanya kita harus keluar dari kenyamanan. Yang ketiga yaitu harus masuk di dalam, keluar kenyamanan, masuk dapur api seperti Sadra, Mesa, Abednego untuk mengalami pemurnian. Nah, kita ini harus keluar dari kenyamanan. Kalau enggak, nanti enggak bisa masuk kerajaan Allah, enggak jadi orang benar, enggak dimurnikan. Kita kan enggak mau jadi orang benar tapi palsu. Tuhan mau kita orang benar yang makin dimurnikan. Makanya kenapa kalau kita sudah bersih itu makin dibersihkan ya. Kenapa? Karena supaya buah kita lebih banyak lagi. Bukannya kita belum bersih, kita sudah bersih saudara. Kita sudah hari ini menjadi satu ranting yang sudah dibersihkan. Tapi kita harus dibersihkan lebih lagi supaya kita ini keluarnya murni ya, murni, supaya kita tidak penuh keimitasian. Kalau kita ini jadi orang baik aja sudah bangga, Tuhan belum bangga. Baik harus benar. Orang benar belum, ya pasti baik, tapi orang baik belum tentu benar. Orang baik ya misalnya rajin cari uang, rajin nyumbang ke panti asuhan, tapi uangnya dari korupsi. Nah ini orang baik tapi belum tentu benar. Makanya kita keluar dari kenyamanan, siap ya orang benar masuk ke dalam dapur. Kita semua maunya minta Tuhan jangan lewati dapur kesengsaraan Tuhan, jangan lewati dapur kemalangan Tuhan, jangan lewati dapur api. Kalau bisa Tuhan lewati nyaman, nikmat, apalagi ya nyaman, nikmat,
tajir, berkat melimpah. Nah, itu kita maunya seperti itu. Tapi ikut Tuhan gak bisa seperti itu. Ketika kita mengerti firman, maka mental kita juga harus siap hari-hari ini. Kita semua maunya enak, nyaman. Nanti kalau enak, nyaman ditinggal, nanti ketinggalan. Waktu rapture, gak keangkat. Karena apa? Keberatan daging. Ya, saya bisa bayangin kalau rapture gak keangkat karena dagingmu terlalu berat. Makanya mulai sekarang daging ini dimatikan supaya roh itu yang membuat kita nanti naik ke atas, diangkat sama Tuhan. Nah, hari ini kita percaya, siapkan kita keluar dari kenyamanan. Memang kalau khotbah ya, mendengar yang keluar dari zona nyaman, kita berusaha cari khotbah yang memberkati, diberkati, diberi mujizat. Maunya khotbah yang cari seperti ini. Tapi realitanya firman Tuhan itu kita harus keluar dari kenyamanan. Nah, kita baca ini ayatnya tadi sudah saya bikin ya, nanti sebentar nanti saya share, saya sudah bikin. Kalau saudara baca di Ulangan 32 ayat 11 dan 12 ya. Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Nah, ini Tuhan itu Raja Wali lagi menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Mungkin tadinya sarangnya enak, kita enak-enak di sarang, ya sarang emas. Ya, kita mungkin ada di sarang emas ya, di sarang apa lagi? Sarang yang nyaman. Nah, sekarang ini laksana Raja Wali digoyang bangkitkan isi sarangnya. Kita yang tadinya dalam sarang emas sekarang berubah. Kita keluar dari kenyamanan, tapi jangan takut. Lihat ya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara dan saya, hari ini Tuhan tuh laksana Raja Wali lagi menggoyang bangkitkan namanya sarang emas kita. Sarang kenyamanan kita lagi digoncang sama Tuhan, sehingga kita dipaksa keluar karena kita beralih dari sarang emas, pindahlah ke dapur yang ndak enak. Aduh, kalau sarang emas yang maunya dapurnya dapur yang enak toh Bu Eli, tapi kita ndak bisa milih. Hari ini kita digoyang bangkitkan sarangnya, sarang emas, sarang kenyamanan, siap masuk dapur kesengsaraan, ya, dapur kemalangan, dapur api. Pemurnian untuk masuk kerajaan Allah dan untuk menjadi orang benar yang tidak penuh dengan kepalsuan. Selama ini kita bersyukur kalau Tuhan masih peduli dengan hidup kita, supaya Tuhan itu tahun depan semua topeng-topeng itu dibuka. Ya, saya itu belajar terus setiap hari melatih kesabaran saya. Kemarin saya itu juga mau marah sama mbak saya, ya kan, saya di Jakarta nginep. Nah, saya lihat yang namanya pelembab itu sampai habis juga tidak diganti tempatnya ya. Terus ketinggalan lagi kacamata baca saya, yang dibawa malah kacamata yang bukan yang plus ya, kacamata yang minus gitu ya. Jadi hari kemarin itu makanya live-nya itu saya agak matanya ya, agak bacanya agak sulit-sulit juga gitu ya. Maunya marah saudara, tapi ingat sama Tuhan. Tuhan bilang gini, sampai kapan kamu mau dididik untuk berubah? Sampai kapan kamu mau terus mengumbar marah walaupun ada alasannya? Marah itu kan tidak mengerjakan kebenaran. Saudara tahu, saya sudah telepon, sudah mau marah, ya sudah saya omongi, kok kamu itu gimana sih gini gitu. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, saya langsung ngomong gini di telepon, ya sudah saya tutup ya gitu. Sudah saya tutup saudara.
Sampai mbak saya bales WA saya, apakah kok tadi ndak marah gitu ya, apa karena sudah kehabisan tenaga, habis khotbah 3 kali. Saya ketawa, mbak saya godain saya ya. Saudara percaya, hidup kita ini ndak ada yang sempurna, tapi kita belajar untuk disempurnakan setiap hari. Makanya kalau Tuhan lagi menggoyang bangkitkan sarang emas kita itu jangan marah ya, ngucap syukur. Karena itu semua demi kebaikan kita semua. Kalau bukan kebaikan tuh, kita masa diam-diam orang di sarang emas kok disuruh masuk dapur, kesengsaraan, kemalangan, kan nggak mungkin. Wong Tuhan itu baik. Nah, kita lihat hari ini. Jadi yang pertama, kita siap ya, Tuhan menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Yang kedua, tenang aja, Tuhan melayang-layang nanti ya. Nah, ketika Tuhan melayang-layang di atasnya, dan yang ketiga nanti adalah Tuhan itu bagaimana menggoyang bangkitkan sarangnya, melayang-layang di atasnya, dan Tuhan itu yang ketiga mengembangkan sayapnya. Hari ini yuk, siapa yang lagi dibongkar sarang emasnya dipaksa keluar, saudara jangan marah ya sama Tuhan. Kita belajar sejenak, setelah itu kita selesai kok ya. Saya juga sudah ngantuk. Supaya saudara memahami hari-hari ini, persiapkan mental kita, yaitu bagaimana Tuhan itu akan menggoyang bangkitkan, melayang-layang di atasnya, dan Tuhan itu akan mengembangkan sayapnya. Jadi kita percaya waktu Tuhan menggoyang sarang emas kita, Tuhan itu mulai masukin kita dalam proses. Saudara tenang aja, karena Tuhan tetap melayang-layang. Firman-Nya berkata, dan Tuhan itu tetap mengembangkan sayapnya untuk proteksi kita. Jadi kita siapin aja mental. Walaupun sulitnya seperti apa, Tuhan tuh tetap melayang-layang, saudara. Saya bisa bayangin Tuhan tuh Raja Wali, kita itu anaknya yang digoyang supaya kita dilatih ya, dilatih lewat dapur kesengsaraan, kemalangan, api, kita dilatih, semua kita dimurnikan. Nah, yang pertama kalau saudara lihat ayatnya, bagaimana Tuhan itu menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Di Ulangan 32 ayat 36. Ulangan 32 ayat 36. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap. Hari ini kita percaya kita lagi digoyang sama Tuhan ya, sarang emas, sarang nyaman. Tapi saudara jangan takut. Kalau Tuhan itu menggoyang bangkitkan sarangnya kita percaya Tuhan itu tetap memberi keadilan, dan Tuhan itu tetap merasa sayang sama kita, dan Tuhan itu akan menopang kita itu dengan kekuatannya. Jadi saudara tidak perlu takut, saudara nikmati aja masa-masa saudara ada di dapur api, dapur kesengsaraan, dapur kemalangan. Mungkin kita berpikir gini, Bu, lawong dapur api panas kok suruh nikmati. Lawong yang namanya dapur kesengsaraan tuh kan ndak enak, Bu Eli, dapur kemalangan. Jujur, waktu kita mengerti firman di tengah dapur yang ndak enak ini, kira-kira Sadra Mesa Abednego tetap bisa menjalani kehidupan nggak? Jelas. Kenapa hari-hari ini saudara tetap kuat? Karena Tuhan itu tetap memberi keadilan buat kita. Tuhan itu tetap merasa sayang. Kita dididik bukan dilatih wajib militer seperti budak, tapi kita diperlakukan seperti anak. Dan Tuhan itu tetap menopang kita dengan kekuatannya. Sehingga ketika kita digoyang sarangnya, Tuhan itu tetap hadir dalam hidup kita, memberi keadilan, sayangnya, dan dia juga akan menopang kita dengan kekuatannya. Sehingga kita tidak perlu takut ya. Saudara percaya hari-hari ini siapkan mental sudah. Semakin kita siap, semakin Tuhan akan menunjukkan kuasanya yang besar, itu bekerjanya luar biasa. Nanti tahun depan ada banyak pintu yang akan terbuka
di balik satu pintu. Makanya kalau kita hari ini makin tidak siap, saudara, makin nanti responnya makin salah. Orang kalau dari zona nyaman sangkar emas masuk dapur yang tidak enak, orang itu biasanya responnya marah sama Tuhan. Responnya pasti tawar hati, kecut hati, ya. Kita marah, kita kecewa, sehingga kita mulai mengurangi jam doa, kita tidak bisa sukacita. Akibatnya apa? Nanti akibatnya kita makin tidak lihat jalannya Tuhan. Tapi kalau kita jalani, ya sudah, aku digoyang bangkitkan sarangnya karena untuk kebaikanku. Toh Tuhan itu memberi keadilan, toh Tuhan itu merasa sayang buat kita. Bukan berarti ketika kita digoncang zona nyaman kita keluar dari kenyamanan, Tuhan tidak sayang. Justru Tuhan sayang. Dan Tuhan itu pasti topang kita waktu ngalami dapur-dapur yang tidak enak. Buktinya Sadrak, Mesak, Abednego kalau tidak ditopang dengan kekuatan Tuhan, ya pasti hancur, pasti terbakar, pasti mati. Tapi bukti nyata ketika Sadrak, Mesak, Abednego ditopang dengan keadilan, kekuatan, dan kasih sayang Tuhan, selamat. Keluarnya Tuhan yang adil membela Sadrak, Mesak, Abednego, yaitu dia dipromosikan Tuhan. Malah yang jahat malah dimasukin dapur api, mati beneran. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan hari ini, apapun keadaan, mungkin kau lagi ngalami fase sulit dalam keuangan, dulunya surplus sekarang minus, mungkin ada yang defisit, nggak usah takut. Keadilan Tuhan setelah masa proses, dari proses-proses ini tujuan Tuhan terberhasil, maka gantinya nanti keadilan Tuhan itu akan terjadi. Kita tetap kuat, ya, kita percaya. Yang kedua, bagaimana Tuhan melayang-layang di atasnya. Kita buka Ulangan 32 ayat 39. Ulangan 32 ayat 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Saudara, kalau saudara membaca firman, tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan dari tanganku, berarti kita dalam posisi di mana sekarang? Siapa yang bangkrut, kita tetap ada di genggaman tangannya Tuhan loh. Saudara jangan takut, tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan dari tanganku. Berarti posisimu di tengah bangkrut itu ada di tangannya siapa, saudara? Suamimu direbut sama wanita tobat, posisimu ada di mana? Rumah tanggamu tetap ada di mana? Ya tetap ada di tangannya Tuhan. Walaupun sekarang suamimu kelihatannya pindah tangan, pindah tangan saudara. Ya, istrimu pindah tangan. Mungkin hari ini rumahmu juga pindah tangan. Ya, dijual, pindah karena tidak punya uang sehingga pindah tangan dari tangan kita ke tangannya orang lain. Harta kita juga dari tangan kita sekarang habis. Tapi pastikan, saudara kalau baca firman, saudara renungkan. Tuhan ingatkan kita, posisimu ada di mana? Kalau firman berkata, tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan dari tanganku. Berarti posisi kita tetap ada di tangannya Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan mematikan, Tuhan menghidupkan, Tuhan meremukkan, Tuhan menyembuhkan. Tuhan berarti memegang kita erat-erat dengan tangannya. Saudara dan saya hari ini pastikan yang lagi dalam keadaan dapur 3 ini, dapur kesengsaraan, kemalangan, api, semuanya ndak usah dihindari. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego menolak dapur api yang mematikan, dia tidak akan lihat promosi besar-besaran. Tapi waktu memang nekat sudah ya, yang ngusung aja mati di pinggirnya, apalagi yang masuk. Tapi percayalah firman Tuhan berkata, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Kelihatannya mati ya, tapi Tuhan punya kedaulatan, tangannya menghidupkan. Tuhan memang lagi meremukkan, tapi tangannya menyembuhkan. Dan Tuhan pegang erat-erat hari ini hidup kita di dalam tangannya.
Jadi pastikan kita yang lagi dibongkar keluar dari kenyamanan, ya, digoyang bangkitkan semua sarang emas kita. Saudara tahu posisi saudara ada di mana? Ada di dalam tangannya Tuhan. Berarti aman. Kalaupun hari ini kelihatannya mematikan, meremukkan, suatu kali tangan ini akan menghidupkan dan menyembuhkan. Pastikan saudara dan saya tidak akan keluar seperti Sadra Mesa Abednego, keluarnya tidak jadi daging panggang kan, keluarnya ya tetap manusia yang utuh. Bahkan firman Tuhan kalau saudara baca di Daniel 3 ayat 30, tidak ada kekerugian, ya, Daniel 3 ayat 27 sampai 30, tidak ada yang hangus sedikit pun. Kenapa? Karena Tuhan itu mematikan, Tuhan menghidupkan. Di Ulangan 32 ayat 39. Tuhan meremukkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memegang erat, kita erat-erat dengan tangannya. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan melayang-layang, saudara percaya hari ini keadaan hidupmu aman kok. Tuhan itu tetap melayang-layang. Dia tetap bertanggung jawab pada saat dia goyang bangkitkan sarang emas kehidupan kita dan masuk di dalam dapur yang tidak mengenakan, dia tetap bertanggung jawab. Amin. Dia tetap memberi keadilan, sayang, kekuatan, bahkan dia juga hari ini melayang-layang untuk menghidupkan kembali, untuk menyembuhkan, dan tangan Tuhan itu pegang erat-erat hidup saudara dan saya. Yang terakhir, bagaimana mengembangkan sayapnya, ya. Saudara percaya Tuhan itu mengembangkan sayapnya. Kalau Tuhan mengembangkan sayapnya, saudara lihat di ayat yang ke-11b, bagaimana kita baca, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang, mengembangkan sayapnya. Untuk apa? Menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Hari ini pastikan saudara tidak perlu orang lain yang tolong saudara. Saudara tidak perlu bantuan siapapun. Ketika manusia sudah tidak bisa tolong saudara, itu berarti Tuhan itu hari ini kita dalam posisi Tuhan tetap mengembangkan sayapnya. Anak Raja Wali itu digoncang untuk dipaksa terbang, ya, di atas badai. Tapi bapaknya Raja Wali, papanya, dia tetap mengembangkan sayapnya. Ya, saudara jangan takut mengembangkan sayapnya untuk menampung. Kalau memang sudah tidak kuat, ya ditampung, ya. Untuk mendukung di atas kepaknya, bahkan menuntun. Fungsinya kepak mengembangkan sayapnya itu untuk menampung, untuk mendukung dan menuntun. Jadi di tengah badai itu kita aman karena ada yang menampung saudara, ada yang mendukung kekuatan sayapnya Tuhan, bahkan ada kekuatan yang menuntun kita melewati badai dari hari ke hari. Ada kekuatan Tuhan yang menuntun kita melewati dapur api, dapur kesengsaraan, dan dapur kemalangan. Sehingga saudara dan saya keluarnya tidak mungkin jadi orang yang gagal, hancur hidupmu. Waktu Tuhan bawa kita keluar dari kenyamanan, maka kita tetap menikmati aja semua proses-prosesnya Tuhan. Jadi jangan takut ya, malam ini saya sudah selesai, jadi siapkan mental, ya sudah Tuhan, kalau memang ini harus, kita tidak bisa minta sama Tuhan diskon Tuhan. Jangan masuk dapur yang tidak enak Tuhan, tolonglah Tuhan, tolong. Saya dulu juga seperti itu. Tuhan tolong, Tuhan jelas berkata buat saya nangis hari itu. Tuhan bilang gini buat hidup saya, Eli, aku harus tegakan engkau untuk keluar dari kenyamanan. Karena kalau terlalu nyaman hidupmu sangat tidak baik, sangat tidak menyenangkan hatiku. Tapi lewat semua ini aku tetap bertanggung jawab. Di tengah aku yang
menyuruh engkau keluar, membawa engkau keluar dari kenyamanan, masuk ke dalam dapur yang kau tidak suka. Kita semua maunya enak aja, sangkar emas, hidup nyaman-nyaman, terlalu nyaman. Kalau bisa tiap tahun doanya kita tidak mau dapur 3 ini, maunya tiap tahun, tiap hari berdoanya, bawa aku dalam kenyamanan Tuhan, jangan bongkar nyamanku Tuhan, terus nyaman. Kita mungkin pakai mutunya lagu ya, lagu Philip itu, terus terang terus ya. Kita juga maunya terus nyaman terus ya. Nggak ada yang mau, kita semua nggak ada yang mau. Tapi satu hal, Tuhan itu berkata malam ini, jangan takut ya nak, aku hari ini tegakan engkau. Memang siapa sih yang nggak punya hati, namanya orang lagi enak-enak ya. Saudara percaya, kalau kita terlalu nyaman, kita duduk nyaman-nyaman, lama-lama terbuai dengan angin mamiri, angin spoi-spoi, angin kenyamanan, kenikmatan, jatuh nanti. Saudara jatuh, dan jatuhnya pasti fatal. Tapi kita percaya hari ini dunia ini sudah semakin singkat, waktu hidupmu, visamu juga sudah semakin singkat. Jangan terus tinggal dalam kenyamanan. Kita harus mulai tinggalkan kenyamanan kita untuk kita masuk dalam kerajaan Allah, masuk dalam pemurnian, juga hidup dalam orang benar yang tanpa kepalsuan. Semuanya akan dibongkar kenyamanannya. Itu sebabnya hari ini semangat ya, saya sudah selesai. Semangat, masih ada Tuhan yang adil kok ya. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang sayang buat kita. Sudah hari ini kalau Tuhan tuh lagi melayang-layang, dia memang bawa kita kelihatannya kematian, tapi suatu kali ada kehidupan. Ya, suatu kali nanti ada yang namanya keadaan dipulihkan kembali. Posisi kita ingat ya, kalau tidak ada seorang pun dapat merebut dari tangannya Tuhan, tidak ada seorang pun. Posisi kita hari ini walaupun bangkrut, kematian ya, walaupun kelihatannya keadaan kita diremukkan seperti apapun, aman kok. Tuhan pasti menyembuhkan, Tuhan pasti menghidupkan kita kembali ya. Tuhan Yesus memberkati. Besok ketemu yang onsite Selasa, Rabu, Jakarta ya. Memang hari-hari ini kita perlu bangun semangat, jangan sampai dikasih kendor. Saya lagi dengar satu cerita ya, makanya hidup ini penuh misteri saudara. Nggak ada yang tahu. Ada cerita yang berkata gini, saya tuh dengar cerita loh, Bu Eli kasihan katanya. Kenapa? Saya tanya. Itu loh, orang kok bisa ya Bu Eli sekonyong-konyong. Lah wong ini keluarga bahagia loh Bu Eli, ndak ada angin, ndak ada apa-apa. Wong keluarga bahagia ya sering bersaksi ya, sering kesaksian Tuhan baik, Tuhan baik. Lah kalau ketemu orangnya sepasang suami istri keluarganya, semuanya loh Bu Eli selalu bilang Tuhan tuh luar biasa, Tuhan itu baik. Bahkan waktu keadaan ekonomi susah, keluarga ini sudah kesaksian diberkati Tuhan tuh melimpah-limpah ya. Sampai dia bilang, duh Tuhan tuh baiknya. Tapi ya Bu Eli, namanya kehidupan ndak ada yang tahu. Lawong ya orang baik kok ya tiba-tiba ndak ada angin, ndak ada apa, kok anaknya tiba-tiba meninggal loh Bu Eli. Lah gimana Bu Eli? Coba Bu Eli, ya kalau keluarga yang ini berdosa jahat, lah ini keluarga baik-baik. Nah ini saudara lihat ya, kadang kehidupan ini memang kita ndak pernah tahu saudara. Kita ini tidak pernah tahu kita kapan digoyang bangkitkan sarang emas kita itu. Tapi yang luar biasa, keluarga ini tetap memuliakan Tuhan. Keluarga ini tetap memuliakan Tuhan. Katanya, saya tanya lah responnya gimana. Ya puji Tuhan ya, memang awalnya sih hancur ya Bu Eli. Tapi makin kesini saya lihat mereka itu memang keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Mereka tahu ya tujuan hidupnya kemana. Mereka tahu juga kalau anaknya dibawa pulang ke rumah bapak, anaknya itu ada di mana. Jadi mereka itu hari ini sudah menjadi kuat. Makin kesininya mereka sudah mulai move on
respon perlahan-lahan. Ya memang sedih, namanya orang berpisah. Tapi satu kali mereka tahu tujuan hidup kita, final destination-nya kemana. Makanya kita hidup hari ini sudah siapin mental. Jangan terus kejar nyaman, sudah bukan waktunya lagi ya. Nyaman itu cuman bonus. Tapi kalau kita sudah lulus, percayalah, kan masih ada Tuhan yang melayang-layang, Tuhan yang kepakkan sayapnya. Jadi kita tetap aman di dalam kepak sayapnya Tuhan ya. Ingat lagu Raja Wali ya, kan apa itu? Yang terbang, kan terbang tinggi bagai Raja Wali ya. Saudara lagi dibawa Tuhan itu bukan jadi orang yang sukses. Kalau dunia kan lagi menviralkan sukses harta. Sukses apa saudara? Suksesnya rumah mewah ya, pabrik besar, nama terkenal ya. Itu dunia lagi berlomba-lomba. Tapi pastikan kita hidup di akhir zaman. Tuhan mau kita semua dibawa Tuhan untuk terbang tingginya, bukan seperti dunia, tapi terbang tingginya seperti Raja Wali. Tuhan mau kita jadi orang Kristen, bukan orang Kristen yang hanya status, tapi orang Kristen yang benar-benar seperti Raja Wali. Kita bisa tetap terbang walaupun di tengah badai seperti apapun, kita ini tetap hari ini tetap terbentuk dengan baik. Bahkan Tuhan akan melihat setelah kita masuk dalam 3 dapur yang kita hindari, tidak enak, tapi kita terbentuk jadi Raja Wali, orang benar tanpa kepalsuan, orang benar yang hidup dalam pemurnian, dan orang benar yang benar-benar visanya adalah visa kerajaan Allahnya. Sudah hari ini kita di ACC sama Tuhan ya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok di Zoom ya. Besok saya di Zoom. Oh ya, besok saya yang khotbah. Saudara tetap semangat, 7:30. Jangan lupa setiap hari dengar firman, kasih waktu buat Tuhan berbicara. Kenapa? Karena firman Tuhan itu akan menghindarkan kita dari sengsara. Diingat-ingat Mazmur 119 ayat 72 dan 92. Mazmur ini berbicara bahwa Taurat Tuhan itu lebih dari ribuan keping emas dan perak. Jadi jangan anggap remeh yang namanya dengar firman. Waktu kita dengar firman, kita kuat, maka kita pasti menikmati ribuan keping emas dan perak. Karena tidak ada firman Tuhan itu yang isinya menakut-nakuti, tidak ada. Tapi realitanya memang walaupun dapur api, dapur sengsara, kita pasti tetap akan jadi orang benar yang kuat ya. Selamat malam, tidur istirahat ya. Jadi Raja Wali, siap terbentuk dengan baik, siap digoncang sangkar emasmu, karena tahun depan Tuhan mau cetak Raja Wali, Raja Walinya yang bisa hari ini terbang semakin tinggi gitu ya. Tuhan Yesus. Oh, besok masih Selasa ya. Aduh, maaf ya. Makanya kalau sudah ngantuk ya gini. Ya besok masih ketemu saya ya. Besok masih ketemu saya yang ada di Surabaya. Rabu yang Jakarta ketemu saya, malamnya baru Zoom ya. Tuhan Yesus memberkati. Tidur, nggak usah bingung, nggak usah mikirin, duh sangkar emasku di mana ya, emasku hilang Bu Eli, tuh Bu Eli depositoku hilang, rumahku hilang, suamiku hilang, istriku hilang Bu Eli. Sudah, nggak usah mikir, nanti dikembaliin kok sama Tuhan ya. Tuhan pasti kembalikan, kan Tuhan melayang-layang ini. Bayangin Tuhan melayang-layang, terus Tuhan sediakan kepak sayapnya. Waktu kita bahaya, Tuhan kasih kita tumpangan ya. Tuhan kasih tuntunan buat kita. Tuhan juga kasih kita hari ini tempat untuk senderan buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau kami belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik.
Kalau kami hari ini keluar dari kenyamanan, itu karena kami mau dibawa Tuhan terbang tinggi seperti Raja Wali. Kami bersyukur lewat firman yang menjadikan kami sadar sehingga kami tidak marah sama Tuhan. Kami tahu alasan kenapa Tuhan bawa kami keluar dari kenyamanan, karena memang Tuhan lagi mau bentuk kami. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau istirahat, kami mau tidur, kami tidak perlu mikirin sesuatu yang hari ini dibongkar sama Tuhan, karena kami lagi ngalami proses renovasi Tuhan untuk kebaikan. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami hari ini. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, tetap semangat, istirahat ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ngantuk saya. Tuhan Yesus memberkati.